Kebakaran melanda sejumlah wilayah pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Nah, itu masih dicek, ada di dalam atau... Seorang operator alat berat tambang pasir tewas tersapu banjir lahar dingin Gunung Semeru. Hujan deras membuat sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah terendam banjir. Petugas mengevakuasi puing-puing bangunan kantor RW Pegangsaan yang roboh karena abrasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah bisa menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kebakaran melanda sejumlah wilayah pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. 2 unit toko kelontong di Medan Baru, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Sementara di Kembangan, Jakarta Barat, kebakaran hebat menimpa puluhan rumah di permukiman padat penduduk. Api berkobar hebat di permukiman padat penduduk di wilayah RT 7 RW 3 di Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menyambar hingga menghanguskan 10 rumah warga. Petugas damkar yang menurunkan 17 mobil pemadam berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Sih dengar korslet listrik. Berarti dari salah satu rumah ya? Rumah kontrakan. Itu banyak, berapa unit rumahnya Bang? Kontrakan itu ada 5 kontrakan. Total semuanya? Yang 10 nama saya, ada 10. Si jago merah juga melahap sebuah bangunan tempat penjual kusen kayu di Jalan Raya RTM Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Api juga membakar 1 unit mobil pickup yang terparkir di dalam bangunan tersebut. Diduga, api berasal dari korsleting listrik dan merambat ke bagian bangunan yang terbuat dari triplek. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 10 unit mobil dan puluhan petugas damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Itu ada apa aja Pak yang hangus Pak? Mobil satu Pak. Ya, yang lain-lain semuanya yang ada di dalam rumah ya habis semua. Habis semua. Ada harta benda yang diselamatin nggak? Mobil aja satu yang selamat. Mobil aja satu selamat. Ya. Sisanya habis semua. Di Medan Baru, Sumatera Utara, kebakaran melanda kios pedagang sembako dan warung makan yang ada di sebelahnya, Kamis petang. Warga panik karena api berkobar di tengah permukiman padat penduduk. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api yang menyambar bahan bakar eceran. 1 warga penjaga kios mengalami luka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api. Tim Liputan melaporkan. Kita ke peristiwa lainnya, seorang warga terluka setelah rumahnya tertimpa tebing longsor di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, talut jalan setinggi 4 meter longsor dan menimpa sejumlah rumah warga. Ini situasinya, ini masuk rumah dulu, udah ambrol. Talut jalan setinggi 4 meter di Desa Ngandong, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini longsor dan menimpa 2 rumah warga yang ada di bawahnya. Kondisi kedua rumah rusak parah akibat tertimpa reruntuhan. Bahkan bagian dapur di salah satu rumah jebol. Air bercampur lumpur juga masuk ke dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun 8 orang penghuni 2 rumah tersebut terpaksa diungsikan untuk mengantisipasi longsor susulan. Ada 2 kakak yang kami ungsikan karena satu rumah itu sudah kena longsoran, sedangkan yang satu untuk tanahnya itu sudah bengkak-bengkak. Kemungkinan nanti kalau ada hujan intensitas tinggi otomatis nanti ikut longsor. Bagian belakang rumah warga di Limbangan, Garut, Jawa Barat rusak parah setelah diterjang tebing longsor.
Dalam kejadian ini, seorang penghuni rumah berusia 86 tahun terluka akibat tertimpa tembok hingga dilarikan ke rumah sakit. Tebing longsor setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Kena longsor dari belakang. Apa yang rusak? Ya, semua bangunan dapur, kamar 2, kamar mandi semua hancur tertimbun. Mengantisipasi longsor susulan, penghuni rumah terpaksa mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan melaporkan. Banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menelan korban jiwa. Seorang operator alat berat tambang pasir ditemukan tewas di aliran banjir lahar dingin sekira 7 km dari titik penambangan. Soal itu. Pencarian terhadap korban hilang saat banjir lahar dingin dilakukan Kamis pagi. Ada di dalam atau enggak operatornya itu? Awalnya tim SAR menemukan ekskavator korban. Ternyata nggak ada di dalam. Setelah menyusuri aliran banjir lahar dingin sejauh 7 km, jasad operator ekskavator penambangan pasir tersebut ditemukan tersangkut bebatuan dan tertimbun pasir dan kayu material lahar dingin di aliran Sungai Glidik, perbatasan Lumajang, Malang. Dalam pendalaman dari itu dari aparat kepolisian, ini penambang dari mana dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Korban bernama Arman, 42 tahun, warga Kesamben, Blitar, terseret banjir lahar Gunung Semeru saat berupaya menepikan alat ekskavatornya dari terjangan banjir lahar. Selain menyeret alat berat, banjir juga sempat menenggelamkan jembatan Limpas Jugosari hingga memutus akses jalan Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajajar, Kecamatan Candipuro. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis siang membuat sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir, termasuk jalan-jalan di permukiman. Di Kabupaten Bandung, sejumlah titik di ruas jalan nasional jalur selatan Ranca Ekek terendam banjir. Hujan deras yang turun merata sejak Kamis petang membuat sejumlah titik ruas jalan nasional di jalur selatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 30 hingga 50 cm membuat arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung terhambat. Banyak kendaraan terutama sepeda motor yang mogok dan harus didorong, sementara kendaraan lain memilih menepi menunggu kondisi air surut. Kaget banget. Pak, jalan satu-satunya? Jalan satu-satunya kemarin kan nggak banjir gitu, sekarang banjir. Di Kabupaten Bogor, hujan deras yang mengguyur sejak Kamis siang hingga petang membuat jalan di Kompleks Perumahan Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, tergenang banjir hingga setinggi 50 cm. Puluhan kendaraan pun mogok karena nekat menerobos banjir. Buruknya sistem drainase diduga menjadi penyebab banjir. Oh, sering banjir. Dari dulu kemana Ibu? Mau ke Duta. Tapi ini paling tinggi, Bu. Iya, kayaknya paling tinggi deh. Warga berharap ada perbaikan drainase dari pihak pengelola perumahan agar tidak lagi terjadi banjir saat hujan deras turun. Tim Liputan melaporkan. Ya, masih seputar banjir. Sudah 4 hari banjir masih merendam ratusan rumah di kawasan 8 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan di Purworejo, para korban banjir kini mulai terserang penyakit. Banjir yang merendam area Dusun Gebang Rejo, Desa Wironata, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hingga Kamis pagi belum juga surut. 2 hari sudah warga yang bertahan di rumah mereka tak bisa beraktivitas karena masih terkepung banjir dengan ketinggian sekitar 40 cm. Tak sedikit yang kini mengeluh terserang penyakit. Dari 170 kepala keluarga, sedikitnya 30 orang telah mendatangi posko kesehatan. Periksa di sini banyak, Pak? Untuk hari ini di posko sini saja ada 31. Keluhan banyak karena di sini daerah banjir ya, gatal-gatal, terus batuk pilek, terus ya panas itu aja. Setali 3 uang dengan Kabupaten Purworejo, banjir juga masih menggenangi ratusan rumah di kawasan 8 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya menggenangi jalan, banjir dengan ketinggian 40 hingga 60 cm itu masuk hingga ke dalam rumah warga selama 4 hari terakhir.
Banjir yang disebabkan curah hujan tinggi hingga membuat sungai Ogan meluap, kali ini yang terparah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Udah 4 hari. Banjir ini? Iya, masuk rumah sudah. Iya. Ditambah lagi hujan. Hujan lebih tinggi lagi gitu? Lebih tinggi lagi. Diperkirakan banjir masih terus merendam permukiman selama beberapa hari, mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya petugas mengevakuasi puing-puing bangunan kantor RW Pegangsaan yang roboh karena abrasi. Tetaplah bersama kami dalam Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi hari ini. Robohnya kantor sekretariat RW Pegangsaan 2 menurut kepolisian Kelapa Gading diduga karena abrasi. Sementara petugas mengevakuasi puing-puing bangunan yang menghambat aliran kali dengan menggunakan alat berat. Petugas sumber daya air dan penanganan prasarana dan sarana umum atau pada Kamis pagi berjibaku mengevakuasi puing-puing bangunan kantor sekretariat RW Pegangsaan 2 Kelapa Gading yang roboh. Alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengangkatan puing-puing yang menghambat aliran kali. Hasil investigasi aparat Polsek Kelapa Gading, diduga ambruknya bangunan karena abrasi lantaran tanah penopang bangunan tergerus air kali yang mengalir deras usai hujan lebat pada Rabu malam. Polisi mengimbau kepada warga untuk tidak mendekat ke lokasi kejadian seiring proses pembersihan puing-puing. Selain itu, masih terdapat keretakan-keretakan di sekitar bantaran kali. Hari ini kita sudah mulai perapihan untuk bangunan yang memang rubuh ke arah kali, dibantu juga dengan teman-teman dari SDA, Daya Air Provinsi. Ini menggunakan alat berat atau gimana, Bu? Pakai alat berat, alat berat sudah membantu untuk penanganannya. Kalau manual soalnya kan cukup lama. Terus hasil investigasi dari pihak kepolisian bahwa memang ada abrasi ya. Jadi bangunan tersebut memang dibangun di pinggir kali Pegangsaan 2. Nah, untuk korban tidak ada korban jiwa di sini. Rabu malam kemarin, bangunan kantor sekretariat RW di Kelurahan Pegangsaan Kelapa Gading, Jakarta Utara roboh. Warga panik dan sempat merekam detik-detik bangunan yang berdiri di atas bantaran kali Petukangan itu ambruk. Tak ada korban jiwa maupun luka, lantaran saat kejadian bangunan kosong dan tak ada aktivitas pengurus RW. Kebakaran menghanguskan sebuah toko listrik di kawasan Tambora, Jakarta, hingga membuat 2 bangunan di sekitarnya ikut hangus. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Jalan Gang Betet, toko listrik Koabun. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Kebakaran melanda SD Negeri 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan hingga mengakibatkan gudang aset sekolah dan 2 rumah dinas guru ludes. Sementara di Jakarta, terbakarnya sebuah toko listrik di kawasan Tambora membuat 2 bangunan di sekitarnya ikut hangus. Mohon perhatian, Jaya 65, Jalan Gang Betet, toko listrik Koabun. Api berkobar hebat dari bangunan toko listrik di Jalan Pekaburan, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang. Besarnya angin membuat api cepat meluas dan merembet ke bangunan lain. Jaya 65, Gang Betet, toko Koabun, kebakaran. Warga sempat panik dan membantu memadamkan api sebisanya. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun seorang petugas sempat terluka terkena bara api. Salah satu anggota kena percikan bara di meripat atau matanya, dan penanganan tim medis. Api bisa dipadamkan setelah petugas bekerja selama sekitar 1 jam. Diduga api dipicu adanya korsleting listrik di salah satu toko. Dari
Abun-abun ya namanya? Iya. Rokok abun. Yang terdampak jadi berapa, Pak? Dalam bangunan? 3 bangunan. Rumah, tempat lontong, sama tempat listrik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kebakaran melanda area SD Negeri 2 Banjar Kamis siang. Api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Sejumlah tenaga pengajar sempat berlarian panik. Warga berdatangan dan membantu memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 30 menit. Guru dan gudang penyimpanan alat olahraga sama ATK, Pak. Kejadiannya jam berapa, Bu? Sekitar jam 2 lewat, jam 2 siang lewat. Berarti murid sudah pulang ya? Belum, kami masih ada di sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun 2 rumah dinas guru dan 1 gudang penyimpanan aset sekolah ludes dilalap api. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, buntut dari tawuran antar kelompok pelajar di Kota Bekasi, Jawa Barat, polisi mengamankan 10 orang yang diduga terlibat dalam perkelahian massal itu. 1 orang terluka parah di kepalanya terkena bacokan senjata tajam. Dua kelompok pelajar dari 4 sekolah yang berlainan saling serang di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan berbagai senjata tajam. Akibatnya, 1 orang terluka parah di bagian kepala, lalu dilarikan warga ke rumah sakit dan kini masih dalam perawatan tim medis. Perkelahian massal itu bubar setelah warga menghalau para pelajar. Dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan 10 orang yang diduga terlibat tawuran berdarah itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap para pelaku tawuran itu sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum mereka saling serang. Di sini, aksi tawuran tersebut terjadi oleh SMK swasta dan mereka memang ada janjian tawuran. Namun untuk janjian di media sosial ini juga kami juga dalami ya. Yang pasti pada saat kejadian di antara SMK itu memang sudah melakukan perjanjian. Untuk mengungkap motif tawuran dan perannya, 10 orang yang diamankan masih diperiksa polisi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Polisi meringkus 3 tersangka penembakan yang berujung meninggalnya seorang warga Boyolali di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dugaan sementara penembakan berawal dari penyerangan yang berujung bentrokan 2 kelompok massa. Penembakan terhadap seorang warga hingga korban meninggal dunia ini berlangsung di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kejadiannya berawal dari 2 kelompok berbeda cekcok dan bertikai, kemudian berujung penembakan. 1 orang tewas seperti tampak dalam rekaman kamera pengawas. Polisi yang tangani kasusnya kemudian meringkus 3 orang tersangka. 1 diantaranya mendapat hadiah timah panas di kakinya lantaran berupaya kabur saat penangkapan. Kami cocokkan dengan CCTV yang ada di lokasi. Kemudian juga selongsong proyektil dan sentri yang digunakan oleh pelaku kami uji balistik kepada laboratorium forensik. Dan hasil laboratorium forensik menyatakan senjata api yang digunakan oleh pelaku dan proyektil selongsong yang ada di TKP sama persis. Kasus ini sempat memicu sekelompok orang panas dan mendatangi tempat kejadian lantaran ada dugaan pemicunya akibat sebuah penyerangan. Sesuai dengan informasi yang kami terima, itu ada suatu kegiatan kelompok, tapi untuk perjudian kami sedang mendalami. Yang pasti ada seorang kelompok yang sedang standby di situ, tiba-tiba ada kelompok, sudah dijelaskan Pak Dir, datang melakukan penyerangan, dan kelompok yang diserang itu melakukan upaya membela diri. Polisi masih mendalami penyidikannya menyusul korban dan salah satu tersangka utama merupakan residivis. Selain menahan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pistol, senjata tajam, dan kaos korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga jadi korban salah tembak oknum polisi, seorang mahasiswi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat peluru bersarang di bagian tubuhnya. Penembakan terjadi saat polisi akan menangkap 2 pengedar narkoba yang melakukan perlawanan. Susanti terkulai lemah lantaran harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI AD Dr. Ismoyo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Mahasiswi berusia 21 tahun ini terluka lantaran peluru bersarang di salah satu bagian tubuhnya.
Dugaan sementara ia menjadi korban salah tembak oknum polisi. Saat kejadian, korban tengah dalam perjalanan pulang dan menumpang mobil bersama 2 rekannya. Tak jauh dari sebuah SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Baruga, Selasa malam, polisi hendak meringkus 2 orang rekan korban. Lantaran diduga menjadi pengedar narkoba. Karena mereka melawan, polisi pun melepas tembakan peringatan, namun peluru menyasar korban. Polisi memastikan operasi penangkapan tersebut sesuai prosedur. Upaya yang dilakukan oleh anggota kita ini, sekali lagi bukan kita untuk sok gagah-gagahan atau sebagainya, tapi ini adalah memang upaya yang terukur dalam rangka untuk melumpuhkan tersangka yang pada saat itu sudah dihimbau untuk menyerah, namun malah membahayakan petugas. Jadi terpaksa kita lakukan upaya untuk pelumpuhan. Namun demikian, sekali lagi kita tidak mengetahui yang ada di dalam itu siapa, dan ternyata memang ada 3 orang selain dari tersangka yang sudah kita targetkan. Selain meringkus 2 tersangka pengedar narkoba, polisi juga menyita barang bukti 11 bungkus sabu-sabu siap edar. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdalih terbakar cemburu seorang pria di Kuningan, Jawa Barat tega menghabisi kekasih sesama jenis. Tersangka lalu merekayasa kematiannya agar terhindar dari jerat hukum. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Kuningan mengevakuasi jenazah seorang transpuan dari sebuah kamar indekos di Kelurahan Awirangan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Awalnya korban dilaporkan oleh kekasihnya yang tinggal bersama meninggal dunia karena bunuh diri. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan banyak obat dan surat wasiat. Namun hasil otopsi menunjukkan transpuan itu meninggal tak wajar. Berdasarkan bukti yang didapat, dalam beberapa jam setelah korban selesai diotopsi, polisi meringkus kekasih korban. Tersangka membunuh sang pacar saat sedang tidur. Pria itu lalu merekayasa kematian korban untuk menghilangkan jejak. Alasannya ia terbakar rasa cemburu. Jadi cemburunya itu karena pasangan si tersangka ini si pasangan tersangka ini atau korban ini sering berjalan dengan pasangan atau sesama jenis lainnya. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Kita ke kasus lainnya pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Tidak hanya melucuti harta benda, tersangka juga meruda paksa korban yang tak lain adalah tetangganya. Sejumlah polisi berpakaian preman meringkus pria berinisial E ini di sebuah indekos tempat persembunyiannya, wilayah Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka itu melancarkan aksi pencurian di rumah tetangganya. Tak hanya itu, tersangka juga memerkosa korban yang tinggal bersama 2 anaknya yang masih balita. Diketahui suami korban tengah bekerja di luar negeri. Di malam kejadian, usai menggondol 2 buah ponsel dan uang tunai korban, tersangka yang telah menenggak minuman keras tak mampu membendung nafsu bejatnya ketika melihat korban tengah tidur. Pelaku ini mengambil handphone 2 unit, kemudian uang 100. Setelah mengambil barang korban itu, si pelaku ini melihat korban ini sedang tidur. Si pelaku ini tergiur menengok korban yang sedang tidur. Tersangka yang juga residivis kasus pencurian kini dijerat pasal berlapis, yakni tentang pencurian dan pemerkosaan. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Sedang memasang kabel jaringan internet, seorang pria di Subang, Jawa Barat tewas tersetrum aliran listrik. Diduga korban tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Warga berkerumun menyaksikan evakuasi jasad pria yang tergeletak di samping tiang listrik, Jalan Raya Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis pagi. Korban bernama Hayadi tewas akibat tersengat listrik. Peristiwa berawal saat korban bersama 5 orang rekannya sedang memasang kabel jaringan internet ke tiang penyangga. Diduga saat menaiki tangga untuk mengaitkan kabel, korban tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Tubuhnya terpental membentur tanah dan tewas ketika. Ya, saya lagi jagain kabel, nah, terus tim yang lainnya lagi buat ini nyebrang kabelnya, tapi udah nyebrang kan, tinggal pasang lem.
Nah pas yang diklaim itu dia sendiri. Nah udah taunya jatuh aja. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke puskesmas untuk divisum. Polisi sudah meminta keterangan 5 rekan korban untuk menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam kecelakaan kerja itu. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia TNI menggelar apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di Landasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Apel dipimpin oleh Pangdam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan dan disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Sebanyak 446.000 personil TNI melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan pemilu 2024 di Landasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Apel digelar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif tahun 2024. Selain mengamankan pemilu, kegiatan yang dilakukan serentak di Kodam seluruh wilayah Indonesia juga untuk memastikan kesiapan prajurit TNI dalam membantu bencana. Selain kita mengecek kesiapan pengamanan pemilu, kita juga mengecek kesiapan personil dan alat perlengkapan dalam rangka menghadapi bencana alam. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menghadiri kegiatan refleksi Imlek 2024 bersama masyarakat Tionghoa di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis malam. Sementara calon presiden Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Provinsi Sumatera Utara. Di depan masa pendukungnya di halaman Raja Najunggal, Tapanuli Selatan, Kamis siang, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji memprioritaskan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pantai Barat dalam pembangunan ke depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang mengenakan pakaian adat Ampu dan Ulos Sadum Angkola ini berorasi mengusung gerakan perubahan mengenai kekayaan sumber daya alam yang tidak banyak dirasakan dan berpengaruh dalam roda perekonomian masyarakat. Kemajuan perekonomian di seluruh kawasan Tapanuli Selatan khususnya, dan juga seluruh pesisir pantai barat Sumatera Utara menjadi prioritas untuk pembangunan ke depan. Investasi didorong, tapi bukan seperti selama ini. Anies Baswedan juga disambut masa pendukungnya sejak tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, hingga sepanjang jalan arteri Sultan Serdang menuju lapangan reformasi di Kecamatan Percut Saituan, tempat digelarnya kampanye akbar. Sementara itu, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menghadiri kegiatan refleksi Imlek 2024 bersama masyarakat Tionghoa di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Muhaimin janji akan tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar tak ada lagi diskriminasi terhadap warga Tionghoa serta memperjuangkan aspirasi warga Tionghoa agar nama Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Tim Liputan melaporkan. Gelombang kampanye dukungan untuk pasangan calon presiden dan cawapres nomor urut 2 di beberapa daerah kian marak. Sementara dalam kampanye terbuka di Malang, Jawa Timur bersama partai pendukungnya Prabowo Subianto joget seru bersama pedanu ternama hingga mendapat hadiah dari warga. Calon presiden nomor urut 2 asik dan seru berjoget bersama seorang pedangdut ternama saat menghadiri kampanye terbuka bersama salah satu partai pengusungnya di lapangan Gajayana, Malang, Jawa Timur. Di sela-sela berjoget, Prabowo sempat menghampiri seorang anak dan menggendongnya. Tak hanya itu, Prabowo bahkan mendapat hadiah sebuah cincin dari seorang warga. Sementara dalam pidatonya, Prabowo bertekad menghilangkan kemiskinan di tanah air. Kami dengan seluruh kekuatan Indonesia Maju, kami bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bertekad membawa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Sedangkan relawan Jokowi full di Jakarta mendeklarasikan diri untuk mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dan memenangkan Pilpres 1 putaran.
Rasanya adalah karena di nomor 2 inilah kita sandarkan cita-cita kita. Karena kita anggap nomor 2 ini akan mampu membawa bangsa kita ini menuju kesejahteraan yang lebih baik. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran menargetkan 60% raupan suara di wilayah Jawa Barat dan Kota Bogor dalam Pilpres 2024. Mereka pun meyakinkan para pemilih dengan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mewujudkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, Ganjar juga mengunjungi dan berdialog dengan warga di Pasar Tomohon. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Kamis siang mengunjungi Pasar Tomohon di Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya, Ganjar berdialog dan mendengarkan keluhan warga terkait fluktuasi harga sembako. Sebenarnya sistem informasinya yang mesti ada ya. Kalau saya kasih contoh, waktu itu kami dibantu BI umpama di Jawa Tengah ada SIHADIN, sistem informasi harga komoditi. Kalau itu bisa kita ketahui, maka peredaran atau pergerakan barang bisa dipantau dari pasar. Ganjar juga menyempatkan diri melihat pasar panganan ekstrim yang menyediakan bahan makanan yang tak biasa. Selanjutnya, Ganjar menemui ribuan pendukungnya yang membadati lapangan KONI Sario Manado sejak Kamis siang. Hujan yang turun tidak menyurutkan semangat para simpatisan untuk mendengarkan orasi dari Ganjar Pranowo. Catat dengan baik dan berikan kepada kami, agar kami selalu mengingat ketika amanah itu diberikan kepada Ganjar Mahfud, biar si Ganjar dan si Mahfud tidak pernah lupa pada rakyatnya. Selain itu, Capres nomor urut 3 ini berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi rakyat jika nantinya diberi mandat. Tim Liputan melaporkan. Tepat 13 hari menuju hari pencoblosan, Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 secara resmi mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Kamis sore untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD Kamis sore mendatangi Istana Negara guna menemui Presiden Joko Widodo sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud secara resmi keluar dari Kabinet Indonesia Maju untuk menghindari konflik kepentingan selama berlangsungnya Pilpres yang tersisa tinggal 12 hari lagi. Secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat. Di kantor Kementerian Polhukam, Mahfud MD juga memberikan keterangan kepada awak media tentang 3 catatan penting yang ia sampaikan kepada Kepala Negara. Antara lain soal penagihan utang BLBI, penanganan HAM berat, dan rencana revisi Undang-Undang MK. Semuanya berjalan baik, tapi ada 3 hal saya beri catatan yang perlu dilanjutkan karena ada impres dari Presiden sendiri, yaitu 1 tentang hutang BLBI. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu. Lalu yang ketiga yang saya sampaikan kepada Presiden yang sekarang sedang berjalan adalah RUU Mahkamah Konstitusi yang atas inisiatif DPR mau direvisi lagi. Saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024, debat kelima calon presiden dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusif Minggu 4 Februari pukul 17 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan sopir truk yang diduga mencuri ponsel di Jember, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baru gue pentuk, baru kawan loh.
Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini pemirsa. Pipa PAM jebol membuat pemukiman warga di 2 RW Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara krisis air bersih. Warga pun berupaya untuk mengambilnya dengan sejumlah wadah air dari semburan pipa PAM yang jebol. Satu persatu, warga yang tinggal di 2 RW di Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara mendatangi instalasi pipa air bersih milik Perumdam PAM Jaya Kamis petang. Mereka mulai memanfaatkan semburan air bersih yang keluar dari pipa tersebut dan mengisinya ke sejumlah wadah atau penampungan air yang mereka bawa. Sebagian dari mereka juga terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air. Nggak pakai apa-apa, malah saya masak nggak bisa, masak nasi juga nggak bisa. Dari kemarin ya? Iya, jadi bingung, orang nggak ada air bersih gimana? Oke, kalau hari ini berarti tadi baru beli air? Ya, kemungkinan baru bisa masak hari ini, baru bisa masak nasi, baru bisa mandi. Tadi beli berapa Bu air Bu? Tadi beli 10.000. 10.000. Dugaannya, pipa tersebut roboh lantaran terus-menerus mendapat terjangan air kiriman imbas hujan deras. Kalau saya lihat katanya ini karena memang hantaman air juga, karena batasan dan ini juga pernah terjadi ini. Kalau kronologi, jadi sekarang ini penduduk wilayah selatan di RW 4 ini semua nggak ada air PAM. Hingga Kamis petang belum ada penanganan dari petugas terkait pipa yang jebol tersebut. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Aksi kejar-kejaran terhadap sopir truk yang diduga mencuri ponsel di Jember, Jawa Timur berlangsung menegangkan. Bak film laga, sopir yang menjalankan truk dengan kecepatan tinggi nekat menerobos barikade hingga nyaris menabrak petugas kepolisian. Inilah detik-detik menegangkan saat sebuah truk box nyaris menabrak sejumlah polisi di depan Mapolsek Uluhan, Jember, Jawa Timur, Kamis siang. Alih-alih menghentikan kendaraannya, sopir truk malah tancap gas begitu tahu ada polisi menghadangnya. Tak mau buruannya lolos, petugas gabungan dari Polsek Uluhan dan Balung langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya truk box itu berhasil dihentikan. Tak hanya di wilayah Kecamatan Uluhan, sopir truk yang diketahui kabur dari kawasan Balangsari juga sempat menyerempet mobil sedan milik anggota Polsek Balung yang melakukan pengejaran. Sopir truk warga Bangsal Sari, Jember ini dikejar polisi karena diduga terlibat kasus pencurian ponsel seorang kepala desa Balung 1 bulan lalu. Di dalam tasnya, polisi temukan barang bukti ponsel yang dimaksud. Pelaku tidak kooperatif dengan melarikan diri dengan menggunakan kendaraan truk box. Dan akhirnya terjadi kejar-mengejar dengan anggota kami yang di lapangan. Sempat terjadi penyerempetan terhadap anggota kami yang menggunakan mobil. Kepada polisi, sopir truk ini mengaku mendapatkan ponsel itu dari temannya. Polisi kini melakukan pengembangan untuk memburu pelaku utama dalam kasus pencurian ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Aparat membongkar sindikat produsen coklat ganja di sebuah kamar indekos di kawasan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas mengamankan 4 pemuda yang diduga sebagai peracik panganan terlarang tersebut. Petugas menggeledah sebuah kamar indekos milik bandar narkoba jenis ganja di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain meringkus 4 orang pemuda, petugas juga mendapati ragam narkotika siap edar hingga setumpuk alat produksi. Satu di antaranya merupakan narkoba varian baru, yakni coklat ganja berbentuk bulat. Dari hasil pemeriksaan Kamis sore, produk coklat ganja tersebut dijual secara daring dengan harga Rp100.000 per butir. Untuk 4 orang tersangka di kos-kosannya, ini dia memproduksi tembakau sintetis, kemudian ganja, ada barang bukti yang diamankan di TKP, dan juga coklat narkotika jenis ganja. Selain menyita setumpuk coklat ganja, petugas juga mengamankan 1,8 kg bahan ganja kering, bahan baku coklat, hingga tembakau sintetis. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Belasan orang ditangkap polisi karena diduga terlibat peredaran narkoba di wilayah Serang, Banten. Sebagian besar dari mereka berperan sebagai kurir yang mengantarkan paket narkoba.
Orang tua tersangka histeris ketika mendapat putranya ditangkap anggota Satuan Reserse Polres Serang. Dari tangan tersangka disita paket sabu-sabu yang disembunyikan di kamar tidurnya. Selain pemuda itu, polisi juga meringkus 17 orang lainnya yang diduga terlibat peredaran narkoba di wilayah Serang. Belasan tersangka diamankan dari tempat yang berbeda-beda dalam operasi yang dilancarkan selama 1 bulan terakhir. Mayoritas dari mereka yang ditangkap merupakan residivis dan berperan sebagai kurir. Total barang bukti yang berhasil disita berupa 401 gram sabu-sabu dan 700 butir obat-obatan jenis tramadol dan eksimer. Sampai dengan saat ini dalam proses pengembangan masih kita amankan dan kita proses pidana 18 orang tersangka. Mungkin akan berkembang tersangka itu. Edarkan kemana aja? Yang jelas ada di wilayah Serang. Ini rata-rata perannya adalah sebagai kurir dan sebagai distributor narkoba. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana minimal 6 tahun penjara atau maksimal 20 tahun penjara. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Seorang pria yang diduga wartawan gadungan diringkus aparat kepolisian di Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat menerima uang usai melakukan aksi pemerasan terhadap seorang kepala desa. Aparat Satuan Reskrim Polres Pamekasan mengamankan pria yang mengaku sebagai wartawan ini di sebuah kafe di Jalan Joko Tole, Pamekasan, Jawa Timur. Dari tangan pria bernama Ferry Mulyono itu, aparat mengamankan sejumlah uang hasil aksi pemerasan yang dia lakukan terhadap seorang kepala desa. Dengan modal kartu tanda pengenal pers, terduga pelaku mengancam akan mengangkat berita terkait proyek desa yang diduga gadang-gadang memiliki masalah dalam pelaksanaannya. Korban pun diminta untuk menyerahkan sejumlah uang jika tak mau berita tersebut beredar. Selain tersangka, polisi juga mengamankan uang tunai 4 juta rupiah, 2 unit telepon seluler, dan kartu tanda pengenal pers milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dan pengancaman dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tersangka ini yang sedang diberikan menerima uang dari kepala desa, dan pada saat itu juga kita amankan. Ya, motifnya menakut-nakut tidak? Motifnya menakut-nakut. Kita ke informasi lainnya. Petugas mengamankan para pemuda yang berkendara dengan kostum tuyul di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku meminta maaf karena telah membuat heboh dengan aksi konyol mereka. Dua pria berboncengan motor sambil berdandan ala tuyul menghebohkan warga kota Mojokerto, Jawa Timur. Dengan mengenakan popok, mereka berboncengan keliling kota sambil berjoget di atas motor. Pasca melakukan aksi tersebut, ketiga pemuda pembuat video menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis siang. Dua pemuda merupakan pemotor yang berboncengan, sementara seorang rekannya bertugas merekam aksi tersebut. Ketiganya meminta maaf dan mengaku hanya iseng untuk membuat konten video tersebut. Jadi ada permintaan maaf dari mereka secara umum, kemudian untuk terkait dengan pidana masih kita perdalam, kita lidik. Meski ketiga pelaku telah meminta maaf, polisi tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana pada ketiga pemuda tersebut. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Kecelakaan maut yang melibatkan seorang WNA terjadi di Badung, Bali. Sementara kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan juga menelan 1 korban jiwa. Mobil truk ini rusak parah di bagian depan usai terlibat kecelakaan beruntun. Peristiwa di Jalan Soekarno-Hatta lintas Sumatera Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu terjadi Kamis siang. Ada dugaan kecelakaan akibat rem pada truk pengangkut bahan material mengalami blong hingga menabrak kendaraan yang tengah parkir mengisi bahan bakar di pinggir jalan serta menghantam mobil lainnya yang berada di jalur yang sama. Akibat peristiwa ini, sang sopir mobil pengangkut bahan material dan kernetnya terhimpit di dalam ruang kemudi yang ringsek. Nahas nyawa kernet truk tak tertolong dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, sedangkan sang sopir kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang dialami di sekujur tubuh. Polisi kini menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari arah Rupit nak Linggau. Tiba-tiba nengok mobil itu keluar dari buntut mobil apa di DC. Nggak tahu, kami juga pelan, tiba-tiba ke mobil kami.
Jasad pria warga negara asing ini tergeletak di pinggir jalan setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Angantaka, Sibang Gede, Kabupaten Badung, Bali. Sementara satu warga negara asing lainnya yang dibonceng korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami syok dan luka ringan. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan karena jalanan sepi saat musibah terjadi. Diduga WNA yang belum diketahui identitasnya tersebut tak bisa menguasai laju sepeda motor sewaan yang dikendarainya ketika melintas di jalan menurun. Korban tewas di lokasi kejadian akibat mengalami cedera kepala berat. Petugas Satlantas Polres Badung yang tiba mengamankan lokasi kejadian dan membawa jasad korban ke kamar jenazah RSUD Mangusada, Badung, Bali. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, virus cikungunya yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti menyerang ratusan warga di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya warga satu dusun merasakan demam tinggi, nyeri pada persendian hingga lumpuh. Sejumlah warga Dusun Trenceng, Desa Merican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Rabu pagi beramai-ramai keluar rumah untuk mencari panas sinar matahari. Aktivitas ini mereka lakukan untuk mempercepat penyembuhan penyakit cikungunya yang sudah menjangkiti warga dusun ini sejak beberapa bulan terakhir. Tercatat 200 warga Dusun Trenceng menderita demam tinggi, nyeri pada persendian hingga mengalami kelumpuhan akibat terjangkit penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Kemarin satu hari, satu malam aja nggak bisa bangun kalau nggak minum obat. Terus kalau sekarang yang dirasakan apa? Ini masih sakit. Sama kaki ini masih ngilu gitu loh, rasanya kayak kemeng gitu. Banyak mbak warga sini yang kena ini? Banyak. Hampir semua warga di sini semua mengalaminya. Pihak desa sudah melaporkan kejadian ini ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan bantuan dari dinas terkait. Kalau dinas kemarin sudah ada PSN sama meninjau, terus yang terakhir ngasih apa itu namanya? Obat untuk bogeng itu, kan bogengnya dari desa terus. Sementara kan swadaya per RT. Karena hari ini alatnya rusak, jadi belum bisa bogeng lagi. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur langsung melakukan pengasapan atau fogging untuk mencegah wabah cikungunya meluas. Dinas Kesehatan meminta warga untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika merasakan gejala demam dan nyeri pada tulang. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Hujan disertai angin kencang membuat belasan rumah warga di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat rusak. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda masih menyaksikan program Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Sebuah sepeda motor hangus terbakar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran motor itu sempat membuat panik pengguna jalan. Kebakar, motor kebakar, ya Allah. Nisir kena, kebakar kena, ya Allah. Kebakaran sepeda motor di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara Kamis siang sontak membuat pengguna jalan panik. Saat melintas di lokasi, motor naas yang dikendarai seorang pria itu mendadak mati mesin. Tak lama, tiba-tiba percikan api timbul dari karburator hingga membakar bagian mesin. Pengendara motor langsung menepikan motornya sebelum api berkobar besar. Peristiwa itu sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Kasus tersebut sudah ditangani pihak unit Lantas Polsek Tanjung Priok. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang kawasan desa Cipacing, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya belasan rumah rusak tertimpa pohon bambu. Video amatir warga merekam saat hujan lebat yang disertai angin kencang menerjang Dusun Pasir Luhur, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Kamis petang. Kencangnya hembusan angin membuat pohon bambu di sejumlah lokasi tumbang dan menimpa beberapa rumah warga hingga nyaris rata dengan tanah. Tercatat 19 rumah mengalami kerusakan, 9 diantaranya rusak berat hingga memaksa penghuninya mengungsi ke rumah kerabat mereka. Seperti kalau yang rusak berat itu tertimpa pohon bambu, kalau rusak sedang sampai ini Pak, asbes yang terbang, genteng yang terbangan, terus bagian material bahan bangunan yang rusak juga ada.
Tidak ada korban jiwa dalam musibah angin puting beliung ini. Proses evakuasi pohon bambu yang bertumbangan akan dilanjutkan pada Jumat pagi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir terus melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat menyusul hujan deras yang terus mengguyur daerah itu. Di antaranya di Kabupaten Bandung, ratusan rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Warga dan anak-anak sekolah ini berjibaku untuk melintasi tingginya genangan air yang membanjiri kawasan Rancai ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir akibat luapan sungai Cikeruh lantaran tak bisa menampung air hujan menjadi penyebab banjir parah di kawasan ini. Bahkan ketinggian air ada yang mencapai 1 meter hingga membuat kegiatan warga lumpuh dan ratusan rumah terendam. Sebagian warga ini berupaya bertahan di tengah genangan banjir yang masuk ke rumahnya. Mereka berjibaku untuk menguras air dan menyelamatkan harta benda serta perabotan rumah. Hujan deras yang melanda hingga beberapa jam di Kabupaten Cirebon juga mengakibatkan ratusan rumah di 3 desa terendam banjir Senin malam. Ketinggian air mencapai 1 meter setelah debit air sungai meluap dan mengalir deras ke permukiman warga. Sejumlah warga pun meninggalkan rumah dan mengungsi ke sanak saudaranya yang lebih aman dari banjir. Banjir juga melanda Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan motor maupun mobil mengalami mogok akibat nekat melintasi genangan air, terutama di depan terminal bus Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kamis petang. Banjir terjadi akibat guyuran hujan deras sejak Kamis siang hingga sore hari. Kita beralih ke informasi lain. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Kota Surabaya bersolek dengan beragam hiasan khas Tahun Baru Tiongkok, mulai dari naga raksasa sepanjang 20 meter, gerbang arsitektur Tiongkok, hingga lampion. Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, perajin dupa atau Yosua berbahan kayu gaharu dan cendana kebanjiran pesanan pernak-pernik Imlek, bahkan pemasarannya tembus pasar dunia. Berkah bagi Fatur Rohman, pemuda asal desa Bawangan, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, karena di perayaan Imlek tahun ini produksi dupa atau Yosuanya kebanjiran pesanan. Ia pun mengebut pembuatannya untuk memenuhi target pesanan sebelum perayaan Imlek tiba. Setiap hari ia bersama karyawan harus memproduksi dupa atau Yosua kerucut dan lidi. Dengan keuletan dan kepandaiannya, hasil dupa produksi Fatur Rohman mampu menjangkau pemasaran hingga luar kota, bahkan pasar dunia seperti Amerika dan Kanada dengan pendapatan puluhan juta rupiah. Sementara jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Kota Surabaya bersolek dengan pernak-pernik khas Tahun Baru Tiongkok, mulai dari naga raksasa sepanjang 20 meter, gerbang arsitektur Tiongkok hingga lampion. Hiasan khas Imlek ini tersebar di beberapa titik di kota, seperti Balai Kota Surabaya, alun-alun, serta kawasan pecinan di Jalan Kembang Jepun. Gelombang arus mudik libur Tahun Baru Imlek telah dimulai bagi warga yang pulang kampung. Sementara masyarakat Tiongkok memadati sejumlah pasar untuk membeli kebutuhan perayaan Tahun Baru yang jatuh pada 10 Februari pekan depan. Satu pekan jelang Tahun Baru Imlek 2024, gelombang arus mudik liburan sudah terasa di sejumlah stasiun. Masyarakat Tiongkok biasanya memiliki tradisi mudik untuk merayakan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halamannya. Penjualan tiket kereta api mencapai rekor tertinggi di platform pembelian tiket kereta api online. Data resmi yang dikeluarkan Jawatan Kereta Api Tiongkok mencatat sekitar 18 juta tiket kereta api telah terjual secara nasional per harinya. Kota-kota besar menjadi tujuan utama perjalanan kereta api, antara lain kota Shenzhen, Guangzhou, dan ibu kota Beijing. Semarak persiapan Tahun Baru Imlek juga tampak di sejumlah pasar. Warga mulai berbelanja kebutuhan Tahun Baru, mulai dari panganan dan jajanan, buah-buahan hingga manisan. Untuk makanan utama disajikan pula ayam, daging hingga sosis. Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Menurut kalender Cina, tahun ini adalah Tahun Naga Kayu.
Sebagai eye-care leader di Indonesia, GCA Hospital and Clinics menggelar puncak peringatan ulang tahun ke-40. Dengan pengalaman selama 4 dekade, GCA terus melangkah untuk meningkatkan kualitas penglihatan masyarakat Indonesia. Tepat 4 dekade, GCA Hospital and Clinics berupaya mengoptimalkan penglihatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Peringatan ulang tahun ke-40 GAC Let's Go Extra Miles tersebut berlangsung di Auditorium Istiantoro GAC Kedoya, Jakarta, Kamis pagi. Dalam kesempatan hadir di acara ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi pengabdian GAC selama 4 dekade dan berpesan sebanyak 31,2 juta masyarakat mengalami gangguan penglihatan. 5,7 juta diantaranya buta penglihatan yang sangat membutuhkan bantuan. Tolong bantu masyarakat Indonesia agar matanya lebih sehat, tidak ada gangguan mata, bisa melihat dengan jelas, mengurangi kebutaan gitu ya. Yang saya tahu kan 31,2 juta rakyat Indonesia itu mengalami masalah penglihatan, 5,7 juta itu buta. Nah ini tolong dibantu, karena kita perlu masyarakat Indonesia yang sehat supaya bisa masuk menjadi kategori negara maju dalam 6 tahun ke depan. GAC juga menjalankan GAC Academy sejak 1998. Program pengembangan profesi dan peningkatan keterampilan praktis klinis bagi para tenaga kesehatan mata baik dokter maupun perawat. Hal tersebut guna peningkatan manajemen mutu pelayanan bagi para pasien GAC. Kalau kami bisa membantu pendidikan mata, dokter matanya lebih banyak, tentu angka kebutaan menurun. Sehingga dia bilang kalau orang supaya Indonesia bisa masuk ke negara maju, syaratnya adalah harus melek informasi, rakyatnya harus pintar. Kita mencari nafkah kan nggak bisa kalau penglihatan kita buta gitu. Berarti dokter matanya harus diperbanyak. Harapan itu kami tangkap dan kami sangat mendukung ide beliau. Selain itu, GAC telah melakukan grand opening klinik utama mata GAC Java di Pasuruan, serta Rumah Sakit Mata GAC Orbita Makassar, sebagai Eye Hospital and Clinics pertama di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, pada semester 2 tahun ini, GAC berencana membuka klinik utama GAC Orbita di Kendari. Sejak berdiri pada 1984, GAC telah menjalankan lebih dari 150.000 operasi katarak bagi para pasiennya. GAC juga berhasil melaksanakan lebih dari 15.000 tindakan penanganan lasik dengan berbasis teknologi Relax Smile untuk mata minus dan silinder. Hingga kini, GAC telah mengoperasikan 5 rumah sakit dan 10 klinik utama mata untuk kemajuan penglihatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Enggar Bagus dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.